Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu teladan dari iman Kaleb dan Yosua. Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Di tengah ke-10 pengintai itu melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk mundur dan kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka untuk maju dan berperang untuk menduduki negeri Kanaan itu. Kaleb bahkan mengatakan di ayat 30 ini bahwa kita pasti akan mengalahkannya, atau dengan kata lain, ia ingin mengatakan bahwa kita pasti akan mengalahkan bangsa Kanaan itu. Lalu di pasal 14 ayat 8 mereka menambahkan dengan berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Mereka yakin betul bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri Kanaan itu kepada bangsa Israel. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan menduduki negeri itu. Inilah iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada di depan mereka. Mereka melihat negeri itu dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri itu kepada umat Israel. Di sini kita melihat dua sikap yang berbeda antara ke-10 pengintai itu dengan Kaleb dan Yosua. Mereka sama-sama masuk tanah Kanaan. Mereka sama-sama melihat keadaan negeri itu dan bangsa yang diam di sana. Tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua melihat negeri Kanaan dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Mereka melihat dengan kacamata iman kepada Tuhan. Sementara ke-10 pengintai itu melihat dari sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan. Perbedaan cara melihat dan sudut pandang mereka itu menghasilkan persepsi mereka yang berbeda, dan perbedaan persepsi itu menghasilkan reaksi atau respons yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, saya rindu mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang sama, yaitu dari sudut pandang
iman kepada Tuhan. Dari iman kita kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Allah. Bagi dunia, tidak ada jalan keluar, tetapi bagi Tuhan ada jalan keluar. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya sepenuhnya kepadanya dan melihat segala persoalan dari mata iman kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya ingin kita melihat secara singkat dua hal. Pertama, sikap marah, mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut di tengah persoalan dan kesulitan, dan mencari jalan keluar menurut kemauan atau kehendak diri sendiri, bukanlah sikap seseorang yang melihat persoalan dari mata iman kepada Tuhan. Itu bukan sekedar persoalan emosional semata, tetapi itu persoalan spiritual yang sangat serius. Itu bukan hanya soal perasaan, tetapi soal iman kepada Tuhan. Ketika kita marah saat ada kesulitan, kita saling mempersalahkan atau mencari-cari siapa yang salah, lalu bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kemudian kita mencari jalan keluar sendiri menurut kehendak kita. Itu menunjukkan ada yang salah dengan iman kita kepada Tuhan. Itu bukan sekedar soal perasaan kita, tetapi itu soal iman kita. Kedua, mari kita melihat berbagai peristiwa dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan juga bangsa kita dari sudut pandang iman kita kepada Tuhan. Dari mata iman kita kepada Dia, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mari kita melihat semua itu dari mata iman kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Kaleb bahwa kita pasti akan mengalahkannya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita hari ini, kita pasti akan mengalahkannya. Kita punya Kristus yang telah menang, mengalahkan maut. Musuh terbesar kita telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh kuasanya. Oleh karena itu, tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan sehingga Ia tidak mampu menaklukkannya. Seperti kata Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kemenangan atas persoalan dalam hidup kita. Bersama dengan Kristus, kita pasti akan mengalahkan setiap persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan lagi. Teladan sudah diberikan oleh hamba-hamba-Mu, yaitu Kaleb dan Yosua, menunjukkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami mengikuti teladan-teladan yang ada. Bapa, berkati kami, sertai kami, supaya setiap apa yang kami dapat dari renungan-renungan ini, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.